Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Kemarin di part 1 sepertinya respon para penonton atau para subscriber dengan Tonghua yang satu ini cukup baik ya. Jadi Mimin mutusin buat lanjutin deh, hehehe. Ya, dan inilah part 2 Ni Tian Zecun atau Against the Sky Supreme atau Melawan Langit Tertinggi. Sebenarnya judul lainnya itu Guards Against the Sky atau Penjaga Terhadap Langit. Tapi Mimin pakai yang Against the Sky Supreme aja deh karena lebih cocok. Sesuai dengan pemeran utama kita yaitu Tan Yun yang bakal balas dendam ke Dewa Tertinggi nanti. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke part 2 NTZZ. Selamat menonton. Di part sebelumnya, Dewa Tertinggi Hong Meng dia dikhianati oleh kedua sahabat baiknya yaitu Dewa Xing Tian dan Dewa Shi Yuan. Setelah dia dibunuh oleh mereka berdua, jiwanya pun pergi ke kehidupan reinkarnasi terakhirnya yang bernama Tan Yun. Sebelum itu, Tan Yun tidak sengaja menggrebek calon istrinya yang bernama Ruyan sedang berselingkuh dengan Qian Nan. Dan setelah itu Qian Nan memukulinya hingga sekarat dan jiwa Hong Meng pun merasukinya dan mengembalikan semua ingatannya. Keesokannya di hari pernikahannya, Tan Yun pun muncul dan mengatakan kalau tidak akan menikah dengan Ruyan selama-lamanya. Tentu semua orang kaget mendengarnya. Aksi Tan Yun ini tentu mempermalukan keluarga Liu. Ayah Ruyan pun marah kepada ayahnya Tan Yun. Keluarga Tan sangat keterlaluan katanya. Ayahnya Tan Yun pun berusaha menenangkannya. Dia pun memarahi Tan Yun, bahkan ingin memukulinya, tapi dihentikan oleh ibunya karena Tan Yun adalah satu-satunya putranya. Dia pun meminta untuk mendengar penjelasan Tan Yun terlebih dahulu. Pasti ada alasan tersendiri. Dan jelaskan kepada Patriark Liu. Ayahnya Ruyan yaitu Patriark Liu mengatakan ini kesempatannya kepada Patriark Situ. Dan ia berteriak tidak perlu penjelasan lagi. Keluarga Tan, kalian ingin menentang keluarga Liu kami? Dan rasa malu ini akan kubuat keluarga Tan membayarnya dengan harga mahal. Mereka pun langsung mengepung Tan Yun dan orang tuanya, bukan hanya pengawalnya, bahkan semua orang dari keluarga Liu turun tangan. Sedangkan Ruyan berpura-pura sedih. Tan Yun tertawa melihat air mata palsunya Ruyan. Dia pun mengatakan akan memberitahukan alasan dia membatalkan pernikahan ini. Tan Yun pun pergi ke arah pelayan dan mengambil cangkirnya. Padahal pelayan itu diperlakukan baik oleh keluarganya, malah berkhianat dan membantu keluarga Liu menaruh racun di dalam cangkir berisi anggur itu. Dan saat Han Yun dan Ruyan mengucap sumpah pernikahan, pelayan itu akan meracuni orang tua Tan Yun dengan anggur itu. Sang pelayan pun memohon ampun, tapi terlambat dan dia pun mati. Tan Yun pun menjelaskan kepada ayahnya kalau keluarga Liu ini telah menyuap sang pelayan mereka untuk meracuni anggur yang akan mereka minum nanti. Tujuan mereka jelas untuk menguasai industri atau bisnis milik keluarga Tan. Tentu ayah Tan Yun sangat marah mendengarnya, tapi Patriark Liu malah tertawa. Tan Yun yang membatalkan pernikahan di depan umum dan memfitnah orang lain. Kau kira bisa menipu diriku? Patriark Setu ikut membantu argumennya dan bersiap untuk membantai keluarga Tan. Masalahnya Patriark Setu dan Patriark Liu ini sudah mencapai ranah janin roh tingkat 8. Ini akan menjadi masalah bagi keluarga Tan. Ada juga Master Obat Pai yang berada di ranah tingkat 9 yang mampu menahan mereka itu. Keluarga Tan ini tidak akan mampu melawan mereka. Tapi ayahnya mempunyai rencana sendiri. Dia pun meminta bersikap adil kepada Master Obat Pai untuk keluarga Tan-nya. Tapi Patriark Liu mengatakan masalah ini adalah dendam antara keluarga Liu dan Tan, jadi mohon untuk tidak ikut campur. Sang Master Obat Pai pun mengatakan kalau keluarga Tan duluan yang mempermalukan keluarga Liu. Dan mengenai kedua patriark yang ingin merebut bisnis keluarga Tan, dia tidak tahu menahu. Selain itu tidak ada bukti maka sang Master tidak bisa membantu. Tan Yun pun mengatakan kalau dia tahu Master ini sedang menyempurnakan pil janin roh. Dan kebetulan Tan Yun mendapatkan resep pil ini.
Tentu sang master kaget mendengarnya dan meminta menunjukkan resepnya. Pil janin roh ini dapat meningkatkan kekuatan kultivator. Tak mungkin Tan Yun ini memiliki resepnya, kata Patriark Liu. Jika dia memang memilikinya, keluarga Tan tak akan berada di situasi seperti sekarang. Ayahnya pun bertanya apakah dia benar-benar mempunyainya. Dia pun menjawab bisa saja dirinya memberikan resep pil itu. Tapi dia memberikan suatu syarat kepada Master Pai. Dia pun bertanya apakah itu. Tan Yun berharap agar Master Pai melindungi keluarganya selama sebulan. Dan setelah sebulan, keluarga Tan tidak akan mempunyai hubungan lagi dengan Master Obat Pai. Dia pun menerima asalkan Tan Yun benar-benar memiliki resep pilnya. Dan siapa yang ingin menghancurkan keluarga Tan harus melewati mayatnya terlebih dahulu. Situasinya pun berbalik. Tan Yun pun menepati janjinya dan mulai mengingat resepnya. Dia menuliskan resep itu di kertas dan memberikannya kepada Master Pai. Master Pai yang membacanya pun tertawa kesenangan. Dia sadar dengan penelitiannya selama ini masih selalu gagal dalam menyempurnakan pil janin roh. Ternyata tidak hanya 3 bahan obat yang hilang, tapi ada 2 step langkah yang terlewat. Dan dia pun berterima kasih kepada Tan Yun. Orang-orang di sana kaget karena Tan Yun yang benar-benar memiliki resep pil itu. Patriark Liu pun menyuruh sang master untuk melihat resepnya dengan baik. Jangan sampai tertipu. Tapi Master Pai bisa melihat resep itu dengan jelas. Patriark Situ pun bertanya apakah Master Pai akan benar-benar bermusuhan dengan keluarga Liu mereka. Kita tahu Master Pai sangat menginginkan pil ini, tentu akan menepati janjinya dalam melindungi keluarga Tan selama sebulan. Tapi keluarga Liu yang masih bersikeras menyerang keluarga Tan menunjukkan kalau mereka yang sengaja mencari masalah dengan sang master. Patriark Liu pun berusaha menenangkannya dan mengatakan akan kembali sebulan kemudian. Dan mereka pun pergi dari sana. Ayahnya bingung dengan Tan Yun yang mengetahui pelayannya yang disuap oleh mereka. Sebelumnya, Tan Yun tidak sengaja menggerebek Ruyan dan Jiannan dan mendengar rencana mereka berdua. Dan dari situlah Tan Yun mengetahui semuanya. Lalu gimana caranya Tan Yun mengetahui resep pil janin roh? Di kehidupan sebelumnya yang merupakan dewa tertinggi Hongmeng, tentu terbiasa dengan pil kelas 4 itu. Tapi untuk sekarang dia akan menyembunyikan rahasia itu. Dia pun menjawab kalau 2 hari lalu kebetulan bertemu dengan seorang master yang memberikannya resep pil itu. Dan sangatlah tak disangka-sangka. Para hadirin di sana pun pamit karena pernikahannya yang dibatalkan. Mereka semua percaya dengan keluarga Tan yang tidak bersalah. Tapi Tan Yun menyuruh mereka untuk tetap tinggal karena pernikahannya yang belum selesai. Tapi kan pengantinnya sudah pergi, gimana melanjutkannya? Ibunya mengira kalau dirinya yang sedang sakit dan bicara omong kosong. Tan Yun pun mengatakan kalau dirinya akan menikahi Yu Qin. Yu Qin yang muncul pun kaget. Padahal sebelum tunangan Tan Yun dengan Ruyan, ibunya sudah beberapa kali menyuruh dirinya agar menikahi Yu Qin saja. Tapi Tan Yun selalu menolak. Kalau memang tidak suka, jangan mempermainkan hatinya. Acara pernikahan bukan untuk main-main. Sang ibu pun tidak setuju. Tan Yun pun bersumpah mencintai Yu Qin. Bahkan dia rela mengalahkan semua orang di masa depan nanti. Dia pun memohon meminta restu. Karena melihat ketulusannya, akhirnya sang ibu pun setuju. Tan Yun pun berusaha menjelaskan, walaupun keluarga Liu hari ini tidak akan menghancurkan keluarganya, dia tetap tidak akan menikahi Ruyan. Karena orang yang dia cintai selama ini adalah Yu Qin. Sebelumnya, Tan Yun selalu menolak menikahi dirinya. Bahkan Yu Qin juga sangat mencintai Tan Yun, tapi dia benar-benar tidak yakin dengan ketulusan Tan Yun. Tan Yun pun meminta Yu Qin untuk memilihnya sendiri. Saat Yu Qin memilih gaun paling indah,
Itulah saat Han Yun ingin menikahinya. Han Yun meminta maaf karena tidak bisa menemaninya mencarikan gaun. Yu Qin pun menyadari alasan Han Yun menyuruhnya mencarikan gaun ternyata untuk dirinya. Han Yun pun bertanya sekali lagi, "Bersediakah menikah denganku?" Akhirnya Yu Qin pun bersedia. Sah nggak guys? Sah dong pastinya. Ayahnya pun sangat senang dan meminta para hadirin untuk duduk lagi karena setengah jam kemudian anaknya akan menikahi Yu Qin. Malam pun tiba. Yu Qin datang memakai baju pengantin, disertai Master Pai yang menawarkan dirinya untuk memimpin pernikahan ini. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan bagi keluarga Tan. Dan prosesi pernikahan pun dimulai. Tapi saat mereka mengucap sumpah, tiba-tiba Han Yun diserang. Dan muncullah seorang kakek tua yang sangat kuat. Sekali ucap, bahkan ayahnya Han Yun langsung berlutut. Kakek itu melihat Yu Qin dan mengatakan sangat mirip dengan patriark. Tentu Yu Qin tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Bahkan mereka tidak mengenali dirinya. Sang kakek itu pun bertanya, 15 tahun lalu di malam hari, bukankah mereka menemukan seorang bayi di gerbang mansion keluarga Tan? Dan juga ada Leontin Giok dengan pola yang rumit, disertai kata Nankung terukir di depannya, sedangkan kata Yu Qin terukir di belakangnya. Kakek ini tidak ingin memberitahukan alasan dia mengetahui ini semua. Dia pun bersujud dan memberi hormat kepada Yu Qin. Oh ya guys, btw nama kakeknya ini Chang Tian. Dan sekarang ibu asli Yu Qin memintanya menjemputnya pulang. Apa benar ibu asli meminta kamu menjemputku? Chang Tian bahkan bersumpah kalau dirinya tidak berbohong. Meninggalkanku 15 tahun dan sekarang baru mencariku. Dia pun kesal dan mengusir Chang Tian karena dirinya sudah menjadi menantu keluarga Tan dan tidak ingin kembali pulang. Chang Tian masih bersikeras karena status asli Yu Qin yang terhormat, sedangkan Han Yun yang rendahan. Ibunya pasti tidak mengizinkannya menikahi Han Yun. Yu Qin yang marah pun mengusir Chang Tian dari sana. Karena Yu Qin sudah berkata demikian, maka Chang Tian pun akan bertindak. Dia pun menangkap Yu Qin dan mulai mencekik Han Yun. Bahkan seorang pangeran dinasti pun tidak berhak menikahi Yu Qin, apalagi Han Yun. Ibunya pun berusaha memohon karena dirinya yang merawat Yu Qin sampai besar. Tolong maafkan anaknya. Jika bukan karena kebaikan ibunya, mungkin Chang Tian ini akan memusnahkan keluarga Tan ini. Yu Qin pun mengancam akan bunuh diri kalau Chang Tian tidak berhenti. Waduh, seru banget nih guys. Ternyata Yu Qin ini berasal dari keluarga terpandang yang sangat tinggi statusnya. Mimin jadi nggak sabar melihat kelanjutannya. Ngomong-ngomong mana nih si Master Pai? Katanya mau ngelindungin keluarga Tan. Pas diserang sama kakek Chang Tian kayak gini kok malah ngilang. Ya, kita bakal lihat di part selanjutnya ya guys. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong ini rada mirip dengan Wan Jie Fashion sih. Kalau Mimin lihat ya, bedanya tuh ini reinkarnasi. Oh, Grandmaster kita kan kembali 3000 tahun di masa lalu. Nah, miripnya itu mereka berdua, yaitu Han Yun dengan Grandmaster kita, sama-sama berasal dari dewa tertinggi. Yang dimana pengetahuan mereka soal pil, obat-obatan, mau itu teknik bela diri, kultivasi yang bagus, ilmu mereka pastilah sangat tinggi, apalagi Han Yun adalah salah satu dewa tertinggi, Dewa Hongmeng Supreme. Jadi kita bakal lihat guys, apakah Han Yun akan menjadi the next Grandmaster kita? Oke, kalau gitu selesai dulu untuk part 2 NTZZ Nitian Zezun against the Sky Supreme, atau melawan langit tertinggi. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, so kalian tetap jaga kesehatan and see you!